Nyusul bergabung. Oke, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Profesor Dr. Andes Mahmud Mustain MSc PhD yang pada kesempatan pagi hari ini selaku pengisi kajian subuh Masjid Manarul Ilmi TS dengan kajian kitab Tanwirul Qulub. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi Bapak Muhammad Basri beserta seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Manarul Ilmi. Tak lupa jamaah sekalian, jamaah Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis kajian subuh dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah sekalian, sebelum dimulai kajian pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilahkan langsung kepada beliau Profesor Mahmud Mustain untuk memulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ij'alna wa auladana dzurriyyatan talamidana min ahlil ilmi wa lil khair. ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير. اللهم إنا أعوذ بك من عدل لا أودل لا أزل عوزل عدل ما أدل ما أجل يوجل علي عز جارك جلتنا أقوى لا إله غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ثبت جناني وأدرنا الحق على لساني. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك ذرية وطمئنة طيبة كثيرة سمع دعاء. Allahumma sawwirhum hasanan thabbit qalbahum imanan bi rasulik wa sawwirhum hasanatan thabbit qalbahum imanan bi rasulik. Allahumma ij'alhum sholihan sholihan gamilan abidan zahidan jamilan hadiqan faqihan aliman nafi'an saliman hafidan muhafidan al-Qur'an. Allahumma ij'alhum sholihatan sholihatan gamilatan abidatan zahidatan jamilatan hadiqatan faqihatan alimatan nafi'atan salimatan hafidatan muhafidan al-Qur'an. Allahumma tawil umrahum wa sahih jasadahum wa hassin khuluqahum wa afsin lisanahum wa ahsin sadahum likratin Qur'an hadis barakatuh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur rabbil alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma la jami'a ikhwanihi minan anbiya'i wal mursalin sahabati tabi'in minal musannifin dan malaikatil muqarrabin. Khususan Sultani Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani wa Sultani Ulama Syekh Izzuddin Abdul Salam wa ila jami'il fasidin musannifin wa alismin khususan Gaibis Mustafa Mim Jalal Syekh Ahmad Marzuq Imam Qadir Nawawi Janjarun Syekh Syarifuddin Syekh Abdul Ahmad Syekh Hamid bin Jadabi Adhan Syekh Masani Usman bin Hasan Syekh Abdullah Syekh Nasir bin Muhammad wa Syekh Zainuddin wa Syekh Muhammad Amin.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لجميع أولياء الله خصوصا تسعة ولله بيد الملك خصوصا نعمل ولجميع أهلكم ورمنا سمنا سمات ومنا من شريك الأرض مغالبها بريا بحد أنفسنا بين ما هدنا أجدادنا جدادنا أسنادنا مشايخنا ولجميع أهلنا خصوصا نسس محمد لما مؤسس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لجميع قلوبنا وقلوب أهلنا وقلوب صحابتنا وقلوب من الذين تعلقوا لنا حاجاتنا والذين قرنوا للآخر وأهلهم وذرياتهم وفروعهم وأصولهم لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لتحسين مقاصدنا مقاصد الدنيا مقاصد الآخرة خصوصا لجمعيتنا هذا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لدفع جميع فتن هذا الزمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Muslimin para jamaah rahimakumullah, muslimin muslimat yang kami hormati. Mari kita memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Kita memperbanyak salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, muslimin muslimat yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah. Kita teruskan bahasan kita kitab Tanwirul Qulub, kita sampai bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hampir terakhir bab pertama. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dawuh sapa Kanjeng Nabi subjeknya itu tersimpan. Tak tahu ada doa sholawat ini. Alaihi ikum gomgo tetap datang Kanjeng Nabi as-sholatu ta tambah rahmat tadi wassalamun keselamatan. Dawuh napa? Al khati'atu idza khufiyat la tadurru illa sahibaha. Wa idza dhaharat falam tughayyar darrat al-ammata illa sahibaha. Al khati'atu utawi keluputan, kesalahan, idza khufiyat, idza khufaita. Ini pantasnya gitu, kalau nggak ada harokatnya ini ya saya baca khufiyat. Tatkala den simpen. Nah, ini ada apa ini? Ada harokatnya ini saya kok belum, malah ada harokat fathah itu. Nah, saya menjadi ya idza khufiyat. Jadi ini aktif. Idza khufiyat tatkala nyimpen. Kalau khufiyat itu kan dan simpen atau samar gitu. Idza khufiyat tatkala samar apa khati'ah la tadurru mongko ora bahayani apa khati'ah illa sahibaha kejaba wong kang anduweni khati'ah. Jadi kesalahan itu kalau tersimpan, kalau samar, tidak muncul di permukaan, maka itu akan memberikan bahaya. Latadurru tidak akan memberikan bahaya illa sahibaha kecuali yang memiliki khati'ah, yang memiliki kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan terus tersimpan,
diidharkan, tidak diiklankan, ya hanya untuk dirinya sendiri. Lah itu yang kedosan ku sing duwe tok, sing lakoni tok. Tapi wa idza dhaharat tatkalane pertelo falam tu ghayyar lan ora mongko ora den owahi. Dan kalau muncul dan tidak ada upaya merubah, dorot mongka bahayani al-amat terhadap umum. Jadi seperti kisahnya itu loh, Syekh Siti Jenar itu. Ya, pokoknya kalau ada kesalahan, ono wong dadane mabuk-mabukan misalnya. Ini nang jero omah dhewenan kalau sing roh. Nah itu sing kedosan sing bahayane sing lakoni tok. Tapi begitu diidharkan, ngomben-ngombenan dadak muka jalan umum misalnya, ketok wong akeh. Lho iki bahayane wong akeh kabeh. Nulari tidaknya. Dia terekspos dengan kejelekan itu membawa kejelekan yang lain. Kalau yang lain itu tidak melakukan perubahan, maka yang lain dosa, gitu loh maksudnya. Jadi kalau ada kejelekan untuk dirinya sendiri disimpan aja. Nyalun sapu nyuwun ngapunten Gusti Allah, ya Allah kalau nglakoni dosa ngeten iki. Tapi begitu dipertelakno, diidharkan, diekspos itu menular ke semua orang yang ada. Terus apa iki wong sak kampung oleh dosa kabeh nek gak ono sing nuturi. Nah, iku lho. Rawahu Tabrani nyeritakan hu ing iki hadis sapa Imam Tabrani. Hadirin rahimakumullah, inilah apa ini logikanya kita wajib ini amar ma'ruf nahi mungkar. Soalnya kalau kita tidak melakukan, kita mendapatkan bahayanya gitu. Kita mendapatkan perintah untuk melerai, untuk menghentikan. Kalau kita tidak melakukan penghentian itu, maka kita mendapat dosa. Itu masuk akal, enak kita. Rawahu Tabrani fil Ausati, in dalam kitab Ausat. Ternyata ini namanya kitab. Latarokahum krono ninggali, litarokahum krono ninggali menasma ing barang lazimahum kang kewajiban kang wajib kang tetep apa barang hum ing nas. Begitu terekspos maka nas manusia itu mendapatkan kewajiban. Wamalan barang wajib kang wajib apa ma'alaih mengatasi nas minat taghiri bayane ngowahaken, bayane ngelerai, bayane memberhentikan. Wal ingkaru rirau. Nah, ini gitu waca sih. Wal ingkari minat taghiri wal ingkari gitu. Saking ngowah lan saking mengingkari. Jadi minimal ngetem masuk pada apa ini hadis yang sebelumnya, gak iso dengan kekuasaan menghentikan dengan lisan, gak iso dengan lisan ya dengan kebencian. Ala man ing atase wong doharot kang mertelaken semua man minhu doharot kang mertelaken semua man minhu saking apa nih kok minhu man ing atas alam man ing atase wong doharot kang mertelaken minhu saking apa al khati'atu minhu saking man sing apa ini faile doharat terane khotiah di belakang gitu loh. Alaman ing atase wong doharat kang pertelo minhu saking man apa al khotiatu, kesalahan mau. Kesalahan apa ae? Ana wong nyolong dadakne sing ruh menengahe. Lah kula wedi jenenge brok-brok tambah diabruk misale gitu. Ya nyegel-nyegel tok gone sing kendel gitu. Minimal wedi. Kan mungkin saja lah. No, suasana rame ana wong nyopet dul ana sing roh gak wani nglerek soalnya engko nek nyudono malah dilabrak malah dihamuk. Nah iki wis ya apa minimal ngetem apa ini membenci perbuatan itu. Masya Allah mungkin saja terjadi kalau memang berani ya langsung dicekel dhewe gitu nono maling model ngono. Tapi tidak semua orang tahu berani mau maling lu gede misalnya. Wes. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi. La tak murunna
bil ma'rufi walatan hawunna 'anil munkari aw yusallitanallahu 'alaikum sirarakum fa yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. La ta'murunna perintah temen sira bil ma'rufi kelawan bagus walatan hawunna lan nyegah temen sira sing ada tasdidnya itu temen gitu loh. Sing sira iku tan hawunna anil mungkari saking kemungkaran ala yusallatannallahu utawa yakti nguwasaaken temen sapa Allah Gusti Allah alaikum ngatasi sirarakum ing wong ala kabeh sira. Jadi ini opsional. Sungguh kamu diperintahkan untuk berbuat ma'ruf dan sungguh kamu diperintahkan untuk menghentikan, membenci kemungkaran. Atau kalau nggak mau begitu, Allah akan menguasakan terhadap kamu bagi orang-orang yang jelek. Nah ini konsekuensinya, opsionalnya, pilihannya, kalau kamu tidak mau berbuat baik, orang yang jelek-jelek itu akan menguasai kamu. Itu kasarnya gitu. Ini apa itu kaidah kuatnya, misalkan kayak FPI gitu. Sebab kalau kita diam saja, mereka akan menguasai kita. Makanya kita harus keras, harus tegas gitu. Mungkin ya, yang pemahaman ini saja yang dipakai patokan sehingga wis gak urus, wis pokoknya diserang, gak urus sampai melampaui kesantunan. Ya, meskipun ada kaidah begini, kita tetap dibatasi, ada frame, ada kerangka kesantunan kita dahulukan. Fayad'u khiyarukum, fayad'u mongko padha apa iki ngajak apa khiyarukum pira-pira wong kang pilihan sira fala yustajabu mongko ora den sembadani apa lahum apa khiyarukum lahum maring apa iki khiyarukum. Artinya itu nek ana sing menguasai iku ndolek wong sing iso menguasai, ndolek sapa iku wong sing mampu dengan kekuasaan, dengan kekuatan, atau kalau memang enggak ada betul mampu dengan lisan. Ini insya Allah maksudnya begitu. Ayat khiyarukum dole ngajak sapa wong sing kena ditukan. Rawahul Bazari. Ini wa Tabrani. Bazari. Litarkihim niki krono iki anak ada di kitab saya ini ada harokat kasroh di bawah kaf. Nah ini menunjukkan bahwa ini jer itu lamnya itu li bukan la. Litarkihim krono ninggale apa iku hayarokum orang-orang pilihan kamu al-amro ing perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan wan nahyalan cegah anil mungkari saking kemungkaran. Ini kan penjelasannya gitu ya. Hadal hadisi, jadi setengah riwayat, setengah redaksi itu walatan haula bukan alim mungkari, jadi litarkihim ya penjelasan terusannya di hadis yang diriwayatkan Barozi dan Tabrani itu ada penjelasan terusannya begini. Ya, memang matan hadis itu kan ya macam-macam, satu topik, satu konteks, tapi matanya tergantung ini yang meriwayatkan ini matanya beda, redaksionalnya beda gitu. Hadal hadisu taiki hadis tahdi apa kok diwaca du su hadal hadisu bukan ada wafi, masya Allah, wafi hadal hadisi. Ada itu isim syarah yang dia itu tetap yang mempunyai i'rab itu adalah yang diisyaroi. Kalau yang
Hada ini membawa pesan jer ya yang di-irobi, yang digandengi itu juga jer. Karena ini huruf jer. Wa fi hadal hadisi. Lan iku insyaallah iku ing dalam hadis nggih. Tahdidu iku wa fi hadal hadisi lan iku ing dalam hadis tahdidun utai meden-medeni balighun kang banget litarikil inkari maring wong kang ninggal ingkar wa anna ada bahu lan satemene siksone litarikil inkari layut fa'ula den tolak. Dan di dalam hadis ini memberikan pengertian bahwa penjelasan ini menunjukkan bangete siksa, bangete peringatan. Apa itu menakut-nakuti secara sungguh-sungguh terhadap orang yang mengingkari, terhadap orang yang meninggalkan untuk mengingkari ketika ada maksiat tadi. Wa anna dabahu dan sesungguhnya siksone litarikil inkari laitfa itu gak mungkin ditolak. Berarti ini konsekuensinya orang punya ilmu, orang punya kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dua ilmu minimal dengan ucapannya. Itu mestinya begitu. Wa anna dabahu tahu wa du'auhu la yusma'u. Mari ngono tidak hanya la wadu'a ahu wala anna adabahu wada'ahu la yusma'u. Jadi ini ataf ke wa anna tu'aahu kayak kan gitu. Ananya dititipno ke yang depan. Wa anna adabahu la yudfa'u wa anna tu'aahu la yusma'u. Jadi ancaman siksanya itu nggak mungkin digagalkan dan doanya orang-orang seperti itu tidak mungkin didengar oleh Allah. Masya Allah. Jadi wong pinter gak gelem iki ndonga itu percuma gitu. Kayak gitu. Terus ini mafhum mukhalafahnya, pemahaman umumnya itu begitu ancaman ini. Waqala lan dawuh aidon insyaallah ini. Ya, waqala Nabi dawuh sapa Nabi innal qauma sak temene kaum idza ra'au tatkala ningali sapa kaum al mungkar mungkar walam yughayyiruhu mongko ora gelem ngowahi sapa kaum hu ing mungkar apa iki ammahum mongko ngerataaken hum ing hum ing kemungkaran insyaallah iki sapa Allah Gusti Allah bi iqabin kelawan siksa. Nah ini. Jadi sesungguhnya kaum ketika melihat kemungkaran dan tidak mau merubah, maka Allah akan meratakan, memperluas ya ikopnya, siksanya lantaran kaum tidak mau memberhentikan kemungkaran. Jadi ketika ada kemungkaran, dadane orang-orang yang pintar itu diam saja. Kalau kemungkarannya melaksanakan kemungkaran itu diikop, disiksa atau dileburkan, dihancurkan, maka orang pintar dikatut. Orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai kemampuan untuk mencegah dan menengah, ya katut diikop, katut disiksa gitu loh. Nah, itu saya ingat kasus tsunami Aceh itu kan dulu ada diskusi seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i walafdun lahu walafdu. Kok ada lafdu di situ itu apa maksudnya? Utawi Nasa'i lahu iku
Lafdu telafal ini, redaksionnya ini, lahu itu dikeluarkan oleh Imam Nasai. Ternyata begitu. Lafdu telafali ini loh. Innal qawma idza ra'aul munkaro falam yughayyiruhu amma humullahu biqabin. Yang mengalafal ini adalah Imam Nasai, lahunya ini yang terdekat ini. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qila ya Rasulullah atuhlikul al-qaryata wa fiha as-solihun qala na'am. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mugi-mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karone sapa kok tahu ada huma ya. Ya Abbas dengan Ibnu Abbas. Kila dan ucapaken ya, matur ya Rasulullah atuhliku al-qaryatu atuhlaku. Iya seneng aku gini kan bisa mikir iki opo diwaca apa iku. Nah insyaallah atuhlaku ana to den rusak napa to nggih den rusak napa den hancuraken napa al-qaryatu desa wa fiha lan niku tetep ing dalam Korea as-solihun tiang soleh. Napa to tem desa niku nggih badhe dihancurkan sementara di dalam niku enten tiang soleh. Jawabe Nabi kola dawuh sapa Nabi na'am yo. Kila kau terus diaturaken bima sebab napa ya Rasulullah. Kala dawuh sapa Rasulullah bitahawunihim wasukutihim ala ma'asillahi. Bitahawunihim sebab nulungine wong solihun him ing kerusakan insyaallah iki. Bitahawunihim him iki terusane. Kelawan nulungine solihun wasukutihim lang menengi solihun ala ma'asillahi ing atase maksiat ing Gusti Allah. Ono solihun dadake menengae nulung malahan bitahawunihim menolong wasukutihim lan meneng iki kan berarti mengiyakan gitu maksudnya. Ala ma'asillahi ing atase maksiat ing Gusti Allah. Nah iku dosane wong sing soleh iki adalah sebab menolong. Artinya diam saja itu sudah berarti mengiyakan. Mengiyakan kan berarti tambah leluasa mereka. Gitu. Aku lah dituturi ae kan. Itu. Wa alam annahu kama yaji wa alam ngawurana sira annahu satu menit kelakuan. Kelakuan itu maksudnya umum, keadaan lah. Kama kaya barang yajibu kang wis wajibaken alal insani ing atase menungso. Oh, berarti gak yajibu iki. Ini yujabu. Walam ngawurono sira ana satu menek lawan kama kaya barang yujabu kang den wajibaken alal insani ing atase menungso. Apa sing diwajibaken? Nah, iki ayyan hiya ayyan to nyegah sapa insan ghairahu ing liyane insan anil mungkari sang kemungkaran yajibu mongko wajib alahi ante insan ayan hiya yen to nyegah nafsahu ing awak dhewe ne insan anhu saking kemungkaran bil ula kelawan luweh utama walayakunu. Jadi utamanya itu juga mencegah kepada yang lain, tidak hanya mencegah dirinya tidak mengikuti, tapi juga mencegah yang lain diberhentikan, untuk memberhentikan. Ya Allah, ya. Terus menjadi tahu. Saya nggak benar. Ini 9. Wala yakunu lan ora ono karo julin kaya wong lanang. Wala yakunu lan ora ono sapa sing ora ono insan karo julin kaya wong lanang yaro kang ningali sapa rajul tahta saubihi ono ing ngisore dodote klambi lho dodot kita punya dodot.
tahta saubihi ningali ing ngisore klambine jerone klambine rajul ningali apa khayatan ing ula waqaraba lan kala jengking akbalat kang ngadepi apa hayat waqarab ngalani berbuat ngadepi berbuat jelek apa ini umumnya ular dan kala jengking itu kan terus nyatek nyokot gitu alaihi atase rajul la tuhlikahu mongko ngrusak apa akorib ing rajul kok menengahi ya jelas ngrusak. Jadi ibarat wong soleh ngerti ana maksiat dadake menengahi. Iku diibaratno wong lanang nang jero klambine ana ula utawa ana apa kala jengking sing jelas nyerang nek dijarno. Jadi kalau kita itu berpersepsi seperti itu, maka motivasi kita untuk melerai, memberhentikan itu semakin besar. Kita bayangkan bahwa ketika kita melihat atau menyaksikan kemaksiatan, itu seperti ada ular di dalam baju kita. Nah, ini kita diem saja, pasti dicopot. Gitu. Fa'akhoda mongko ngalap sapa rajul al-muruhata ing apa iku kipas. Kipas. Nah, ya, lihat fa'adrapun nolak sapa rajul ad-dubaba ing laler. Iki koma tadi kan koma. Ibarat lagi, Pak Khoda mongko nolak, mongko ngambil sapa rajul al-muruhata ing kipas lihat fa'adrapun nolak sapa rajul ad-dubaba ing laler an wajihi ghairihi ing atase wajahe liyane rajul. Nek nggone kancane rajul iku kancane wong lanang iki ana laler nunggone ngarepe wajahe. Mestine wong lanang iki enggal juga nyupuk kipas untuk menghindarkan menghusak gitu loh ya. Menjauhkan. Tidak hanya kalau ada di depan mata kita saja, tapi nunggone motone kancane juga di itu. Ibarat seperti itu. Ngono ya. Bagi ahli-ahli ilmu itu loh mencari analogi, mencari ibarat-ibarat, mencari kinayah-kinayah persemuan atau persamaan-persamaan kondisi itu bisa saja. Wa inna ma yusaru nahiyahu. Wa inna ma yusaru angin mesti nglabeti apa nahyihi. Sakjane ngono nahyuhu tapi kan niki mbuh gitu nahyihi insyaallah. Apa mabeti itu memberikan bekas apa mencegahnya itu loh. Idza kana tikalane ono sapa insan ghairu murtakabin iku ora wong kang nglakoni lahu maring annahyu anhu. Jadi nek insan iku gak nglakoni dhewe, iki terusannya ini ya. Penjelasannya. Innama yusra nahyihi illa kana ghairu murtakabin lahu. Wong iku tidak mampu melakukan sendiri, tapi yang lain itu tidak nglakoni dhewe, tapi yang lain itu mengesankan atau itu merasakan bahwa itu yang dilakukan oleh saudara kita itu salah. Nah, ini itu akan memberi bekas. Oh, wong iki seneng karo aku, berarti kok aku dilingno. Lah itu loh. Itu nek wong orang itu diam saja kan berarti nggak ada perhatian. Nah, ini yang saya tangkap pengertiannya ini begitu. Saru itu memberikan bekas. Jadi kalau kita mengingatkan saudara kita, itu artinya kan kita mencintai. Kalau kita tidak memperhatikan, kita tidak mencintai, lah apa ngerteno aku rasa senang, misalkan gitu. Waqad auhallahu ta'ala ila Isa bin Maryam alaihissalam. Id nafsaka fa in ata'addad fa'addun nasu wa illa fastahya minni. Bener borai saiki ditelok kita piye. Waqad auhalan teman-teman paring wahyu sama Allah Gusti Allah taala ila Isa bin Maryam saking
maring Nabi Isa bin Maryam alaihi muga-muga tetep ing atase Nabi Isa assalam tawi keselamatan. Biasanya kalau selain Kanjeng Nabi itu hanya salam. Alaihi salam gitu. Nek Kanjeng Nabi ada sholawatnya sallallahu alaihi wasallam gitu. Kalau kepada sahabat itu radhiyallahu anhu. Sahabat yang khusus Sayyidina Ali itu karramallahu wajhah. Nah, saliyane Nabi, saliyane Nabi Muhammad, saliyane Nabi yang lain, saliyane sahabat itu apa? Mosok ketemu apa nih wong ulama terus sallallahu alaihi kan enggak keduren gitu. Untuk alaihi salam ya keduren. Itu derajat umumnya. Itu gitu-gitu yang atas siapa? Wah, ini dalile ya dirunut suwe kudu maca kitab akeh iki. Golek ngono ku terus tak kalau dalile. Ya, monggo menurut saya apa yang sudah diberlakukan oleh ulama-ulama kita yang tidak berubah itu kan sudah menjadi pengadatan. Nah, ini sudah menjadi pengadatan itu ada muhakamah. Kalau sudah menjadi pengadatan dari dulu seperti itu, ya itu sudah menjadi hukum. Ora usah dolei susah-susah dolei iku dalil endi nek Nabi alaihi salatu wasalam nek saliyane Kanjeng Muhammad tapi Nabi assalam ngono ku. Oh, kedawan. Kejelimetan nih. Habis energi kita nanti. Nah, ternyata ain do itu ya ini di kitab saya ini ini apa itu fi'il ahmar. Ada lagi yang disingkat. Shot saja itu singkatan dari shot. Shot itu diam. Jadi lafal nyebut ini saja. Itu singkatan dari shot. Shot itu maksudnya singkatan dari shot. Shot itu artinya diam. Jadi ketika sholat jadi batal itu sholatnya. Meskipun satu huruf tapi memberikan pemahaman, membatalkan sholat. Ya, maaf saya kok ingat ini kan fi'il ahmar juga. Ini sholat dari gitu. Tapi kalau satu huruf keliru, tidak mengandung arti, tidak mengandung komunikasi kepada yang lain itu nggak apa-apa dalam sholat. Ini nyebrang masalah sholatnya. Mituturono siro, maksudnya aweh berilah mau idoh dari wa'ando ini ya. Dari wa'ando dan menjadi fi'il amarnya itu wawunya dihilangkan jadi gitu. Mituturono siro, nafsakang awak dewe siro. Fa'inna ata'atta mongko sak temene tampa pitutur sira mongko fa'inna ata'atta fa'inna tampa atau tanpa ini ya ini tulisannya tampa fa'in ata'atta mongko sak temene tampa pitutur sira tolamun fa'in fa'id mongko apa ini mituturo sira annasa ing menungso. Wa illa kalau enggak gitu fastahyi isino sira minni saking ingsun. Iki Gusti Allah dawuh nggon Nabi Isa. Dawuh ngene, gawe pitutur sira nggone awakmu dhewe. Monggo sak temene nampa pitutur sira. Kok gitu ya? Jawabe fa'in ata mongko tanpa mitutur sira fa'id annasa fa'in ata mongko sak temene pitutur sira fa'id mongko iku bakal aweh manfaat iku apa fa'id annasa iku aweh pitutur sira annasa menungso ya jika awase itu diperintahkan untuk dirinya sendiri dan kepada yang lain. Ini gak gelem ngono, isi nono aku gitu. Wong diperintahno jenenge apa iku diparingi wahyu ya terus diutus menyampaikan kepada yang lain. Nah, ini gak gelem nyampaikan iku isi nono aku. Gusti Allah iku gitu. Fa'ila fastahya minni. Style-stylenya bahasa masing-masing wahyu kepada masing-masing nabi itu kan beda-beda. Ya, karena kita itu mungkin umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ya, ketika menerima wahyu yang ada di dalam Quran, itu enak gitu ya, bukan enak gitu ya, cocok dengan style kita.
Kalau zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu kayak di Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu bahasanya juga beda lagi, aneh lagi gitu, seperti pelemeran gitu ya. Wes, ini bahasanya begini. Wakila idza jalasal insanu, wakila nanti ucapaken apa yang diucapkan idza jalasal insanu tekalan ndolok, tekani meneng mandek sobaan insanu menungso, yaidu monggo yaidu mituturi ndolok-ndolok meneng-meneng gak gelem manuni gak gelem mituturi sapa insan al khalqa ing makhluk liyane nadahu mongko ngundang-undang hu ing khalqa sapa malakul malaikat berok-berok sapa malaikat nek wong itu apa iku menengae gak gelem tidak mau memberikan nasihat kepada yang lain itu dibengok dengan malaikat. Beri ngawe hono nasihat sira nafsaka ing awak dhewe sira bima kelawan barang tak itu kang apa iku aweh nasihat sira bi kelawan wa akhoka ing dulur sira. Wa illa fal fastahi nek gak gelem paling nasihat mongko isina sira min sayyidika saking Gusti sira. Fa innahu mongko sak temene Gusti sira ya ro kae ku ningali ing sira. Di bahasane Gusti Allah paling nasihat, paling hidayah Nabi Isa itu seperti ini. Jadi ketika orang diam tidak mau memberikan nasihat kepada makhluk, maka malaikat itu bengok, malaikat itu merintahno. It nafsaka bima ta'idu bihi ahoka wa illah fastahi man min sayyidika fa innahu yaroka. Jadi berilah nasihat, berilah mauidhah pada dirimu dengan sesuatu yang kamu memberikan mauidhah terhadap saudaramu. Artinya dulurmu iku yo kandhanono kaya awakmu ngandani awakmu dhewe. Nek gak ngono, fastahi isino dari Gusti Allah Sayyidaka itu bendoro. Bendoromu fa innahu yaraka. Nanti Gusti Allah itu melihat kamu. Begitu ya. Jadi apa sih konteksnya kok bahasanya nasihat? Sebab ya wa'id-wa'idah ini sesuatu yang sangat besar yang menjadikan dunia ini damai sejahtera kan proses transformasi ilmu tentang mauidhah, tentang nasihat ini berjalan dengan baik. Kalau ini tidak berjalan, wah rupane dunia ini ya sing terjadi apa? Ya hukum rimba. Gak ana aturan. Di sing kuat, di sing menang, sementara nafsunya berjalan terus. Gitu loh. Jadi permasalahan nasihat, permasalahan mauidhah ini merubah karakter dunia, merubah akhlaknya manusia penghuni dunia. Nah, kalau sudah begitu ya menjadi konteks yang paling besar permasalahan ini, paling bagus, paling kegiatan paling istimewa. Itu yang kemarin di awal-awal kan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa ucapan orang yang lebih bagus dari ajakan terhadap jalan Allah? Enggak ada. Yes, itu yang terbaik. Sehingga saja orang yang melakukan begini ini ya orang yang terbaik. Itu. Artinya orang terbaik apa? Ya orang yang punya derajat lebih paling tinggi ya orang yang melakukan begini. Bayangno orang yang mempunyai jasa memperbaiki dunia. Apa enggak terbaik itu? Ini mau menurut saja di kontribusi paper siji loro telu ya, itu gurung karuan menjamin. Tapi nasihat cobalah. Namanya mauidhah, namanya nasihat itu menghendaki kebaikan. Sing digawe iku lho, ya apa bisane menjadi lebih bagus.
Nah, maka orang yang bisa berbuat begini ini orang yang berderajat tinggi. Siapa itu? Ya Kanjeng Nabi, para nabi, para syuhada, para sahabat, tabiin, terusannya sama ulama-ulama, sama aulia-aulia itu kan kehidupannya begitu. Ya apa bertanggung jawab kehidupan di bumi ini bisa damai, sejahtera, aturan Gusti Allah berjalan kan gitu. Lek gak ono ngono ku, wis kokot donya iki. Bumi sendiri ini nggak kerasan. Ditempati orang yang nggak bisa menyebut lafal Allah itu loh nggak kerasan. Ya, dan saya saja itu keyakinan yang harus kita miliki. Selagi bumi ini masih ada orang berbuat baik, ada orang bersyahadah, ada orang bisa mengucapkan Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sanggup bumi ini berdiri. Dan ini wis gak ono ya hancur. Dibuktikan lagi dengan cerita bahwa nanti Irin Tumata Irin itu hancurnya bumi ini ketika sudah tidak ada orang mukmin. Jadi gedubrak nggak karuan. Al-Farosil Mabsus, Al-Ihdil Manfus, barang gitu, itu orang mukmin sudah nggak ada, sudah wafat. Jadi sudah dipundhut dulu dengan Gusti Allah. Ini selingan untuk memperkuat bahwa ini masalah penting itu maksud saya. Jadi menunjukkan kiai kok di derajat dukur, ya sebabnya ini. Kesehariannya yang dipikir itu umat, kesehariannya yang dipikir itu apa dunia ini damai sejahtera gitu loh. Nah, orang yang seperti itu yang derajatnya tinggi. Wa'id mongko aweo mau idoh siro anna saya menungso ya akhi he dulur ingsun bisifa isirrika kelawan apa iki beningi ati siro sifa untuk jernih ya. Wa taqwa qalbika lan wedi-wedine ati sira. Jadi wala tak di sini titik, di situ kok enggak titik. Wala ta'dihim wala ta'idhum lan ojo wala ta'idhum lan ojo awe nasihat sira hum ing nas bitahsini alaniyatika kelawan baguse ngedeng sira ma'akub hisiriri sira sarirotika sumertane alani apa iki ati sira. Jadi jangan memberikan nasihat memperbaiki eksposnya tapi jeleknya niat dalam hati. Nah, ini maksudnya. Wala ta'idhum bitahsini alaniyatika ma'akubhi sarirotika. Jadi di hadapan umum kok ngapik ngomongin tapi nunggone jerone atine itu enggak seperti di hadapan umumnya. Jero atine pengen oleh dit misalnya jauh saja. Wahai susoro sekira dadi apa at-tanwiru apa madangaken at-tanwiru apa madangaken wasolin mongko ini ana tasdid ana tanwin kene iki Fahai susoro sekira dadi apa at-tanwiru wasolin apa padangi penyampaian gitu ya. Jadi apa at-taghyira ing iso ngubah at-biro itu bukan ain bukan begini ya. At-biro ing apa itu ngalap ibroh. Jadi ini sampai jelimetnya seperti begini ya. Orang menyampaikan nasihat itu tidak cukup hanya memperbaiki retorikanya, tapi juga siriahnya ini harus ditata. Retorika bicaranya ditata sebaik mungkin, tapi siriahnya, batininya itu dadai aneh-aneh. Tidak seperti minimal, tidak seperti apa yang diretorikakan, apa yang disampaikan. Gitu. Nah ini bagus sekali mengingatkan orang-orang yang
ahli pidato, ahli ceramah itu ya, harus ditata. Menurut saya Bapak Ibu yang saya hormati, menurut saya selama ini saya pahami, niat niat menyampaikan kepada yang lain itu tidak cukup hanya menyampaikan kewajiban, tidak cukup hanya menjalankan kewajiban. Kita bisa menemukan yang lebih bagus dari itu. Apa itu? Yo iki kita melakukan perintah Gusti Allah dalam rangka menjalankan, menularkan sifat Rahman Rahim Gusti Allah. Jadi Gusti Allah nyiptakan manusia ini karena Rahman Rahimnya. Terus diuji. Nek sing diuji itu sudah tentu orang yang dicintai Gusti Allah. Jadi alhasil kita menyampaikan kepada yang lain karena kasih sayang kita kepada mereka. Kasihan mereka kok belum dapat hidayah. Loh, kalau kita itu berdasarkan itu, wah, insya Allah akan lebih ulet gitu loh. Sebab kalau hanya berpatokan melakukan kewajiban, terus mandeng, aku melakukan kewajiban, paling begitu terusan ngantor. Ketika ada hambatan ini mandek karena sudah pokoknya aku melakukan kewajiban. Tapi kalau dibadasan dengan kasih sayang kita terhadap yang lain, kasihan itu juga saudara kita yang belum dapat hidayah. Dan mungkin juga mereka itu kalau nanti dapat hidayah bisa memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding kita. Loh gitu loh. Nah punten, saya menerima nasihat atau ilmu ini lupa dari mana. Jadi supaya himmah memberikan kepada yang lain itu lebih kuat. Bayangkan Sayyidina Umar dulu sebelum mendapat hidayah, itu kan pernah berkeinginan pengen membunuh Kanjeng Nabi. Masya Allah. Padahal itu calon khalifah, calon mertua nih Kanjeng Nabi loh. Jadi ketika kita melihat saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah, atau saudara-saudara kita yang masih melakukan maksiat, itu mari kita pandang seperti itu. Sehingga cara kita menyampaikan itu lebih halus, lebih pendekatannya lebih kekeluargaan, bukan musuh kita, tapi itu saudara kita. Dan mungkin akan juga mempunyai potensi untuk mendapatkan hidayah dari Allah, dan juga kita nggak tahu nanti kalau mendapatkan hidayah itu akan memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding kita. Loh, kalau kita berpikiran begitu, Masya Allah, ulet kita. Wal kalamu, ampun saya ekspresikan apa yang saya rasakan. Ini memperkuat kemampuan istiqomah kita juga. Makanya langsung saja saya ngaji di rumah itu 3, 4, 2 orang ngaji aja. Jangan sampai berjumlah 2, 3, 4, 1 orang gitu. Saya lama ngaji hanya 1 orang, saya ladeni teko di rumah, datang di rumah saya ladeni. Wal kalamu utawi kalam itu ya guneman. Wal kalamu utawi kalau dalam bahasa Inggris itu sentence, kalimat. Nah, kalau dalam bahasa kalam itu dalam bahasa Indonesia kalimat. Nah, karena kalam itu definisinya ya rangkaian dari lafal yang memberikan makna, memberikan pengertian. Wal kalamu utai kalam, kalame nas, idza kharaja tatkalane metu minal qalbi saking atin, waku amangka tumiba fil qalbi dalam ati, fayufidu mongko aweh faedah sapa man imma khaufan ana kalane wedi masjaan kan ngagetaken al syauqon uta apa ini syauqon itu memusingkan pakai syin. Kalau syauqon muyang mayingaken syauqon. Oke, mukollikon iki, mukolakon iki muyang-muyang. Syauqon itu terengginas.
Syakon itu apa itu semangat yang spontanitas loh ya, bahasa Jawa ini terengginas. Mbok bahasa Indonesia terengginas itu apa? Jadi misalnya dijak perang, monggo berangkat. Nah, gitu itu terengginas. Jadi musjian itu bangkit. Ya. Syakon itu terengginas, mukolekon itu operane moyang maingaken ya supaya membuat bisa merubah. Jadi kalimat yang mengajak, yang isinya mauidhah, yang sudah keluar dari lisan, artinya dari kolbun, maka akan mendapatkan manfaat dalam hatinya orang yang memberikan. Fayuwidu imma khaufan, dan manfaat itu memberikan faedah atau manfaat itu sama. Ono kalane medeni, ono kalane ndadekno awake iku jingkat, ndadekno awake iku semangat gitu, ndadekno awake bisa moyang mangin. Wa idza kharaja minal lisani ku neno ati. Ya. Wa idza kharaja minal lisani, ketika keluar dari lisan, kana mongko ono apa hadduhu watase insan al adanu al udunu. Kana mongko ono apa haddu hades batase insan al udunu iku al uduna iki khabari kana ya. Al uduna iku kuping. Jadi ketika kalimat nasihat itu dikeluarkan dari lisan, batas penyampaiannya itu adalah pada telinganya orang yang mendengarkan. Tapi ini dikerentekno ati iku manfaate no atine dhewe sing ndadekno semangat gitu. Jadi ngandani awake dhewe iku ya penting. Ndadekno awake iso semangat, iso jingkat, iso segala macam. Tapi nek wasiat nasihat itu keluar dari lisan, itu batasnya adalah orang yang telinganya orang. Wa alam lamrono sira ana usah temen kurang kelakuan layas kutu iku ora gugur apa wujubul amri, apa wajibe perintah bil ma'ruf kan kebagusan nahyu wan nahyi, wujubul amri wujubun nahyi ya. Apa wan nahyi lan wajibe nyegah anil mungkar sing anil murtakabi saking wong kang nglakoni lima maring barang nuya kang den cegah wa ma'an saking ma saking murtakab anu saking ma. Nah, ini kalimat ini penting ini. Namun itu tidak akan gugur perintah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar dari orang yang menjalankan terhadap apa ini sesuatu yang dicegah anu saking ma. Jadi kewajiban itu terus berkewajiban terhadap memberikan amal ma'ruf nahi mungkar. Tidak akan berhenti. Para hadirin rahimakumullah, saya ingin matur mengingatkan di awal bab ini kan kata diingatkan ada hubungannya dengan waltakun nafs waltakun ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi orang hidup ini hanya ada dua kelompok, muflihun atau adabun alim. Adabun alim ya, alim atau alim, alim, pedih. Jadi kayak di akhirat seumben itu ya cuma dua, nek gak nang neraka nang swarga. Jadi kehidupan orang dakwah, orang hidup ini kalau mau apa ini diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya dilakoni. Itu hubungannya dengan nanti dia akan diberikan muflihun, orang yang bejo, orang yang beruntung. Kalau tidak begitu, itu ancamannya bahasa Inggris itu otherwise, nek gak ngono ya terus saiki adabun alim akan mendapatkan siksa. Nah, itu kalau dihubungkan dengan ayat yang saya dulu sebutkan itu ya kerukunan. Nek gak gelem ngejak rukun menjadi satu, itu terus pasti permusuhan. Lah nek permusuhan itu adabun alim, adim. Nah, ini persekutuan atau persaudaraan itu humul muflihun. Di ayat di surat apa ini Al-An'am, surat apa ini setelah watasimu itu
Kalau permusuhan itu ibarat kita itu ada di jurang neraka, kemudian diselamatkan dengan persaudaraan. Jadi kalau kita bisa mensatukan, membuat unity, membuat persaudaraan, persatuan, itu kita diselamatkan dari permusuhan. Dan itu ibarat ada di tepi jurang-jurangnya karena undang jurang neraka. Hatta qalu, sehingga ngucap sapa ulama-ulama ala syaribil kaisi ing atase wong kang nginum arak ing dalam gelas ayung kira utayen to den ingkari alal gelas ing atase pira-pira wong kang ngruwangi lungguh. Jadi wong sing gak melu gak belu ngombe tapi ngrewangi lungguh-lungguhan jandom cangkruk itu ya oleh dosa. Jadi kelompok kami. Al-qismul awal wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah. Pas masih 10 menit lagi waktunya untuk kita alokasikan, barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca juga bermanfaat. Amin. Bisa menjadi penyebab kita hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam beribadah, bisa meningkatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada beliau Profesor Mahfudz Musta'in atas kajian yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya mungkin saya jawab ya, Prof. Ya, monggo. Tidak hanya tanya jawab, kalau ada tambahan monggo. Pak Yudin mungkin nambahi. Ada Pak Fakih. Cukup, Pan. Mungkin dari jamaah sekalian ada pertanyaan ataupun ada yang ada tambahan, monggo dipersilahkan. Mau tanya Mas Hamri. Cekap mungkin. Pak Musta'in, terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar tadi ya, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Itu kalau dalam konteks di media sosial, itu kira-kira seberapa jauh harus kita lakukan. Karena begini, saya punya pengalaman, dulu kan punya teman, ya teman kenal baik gitu kan, yang setiap hari itu posting yang negatif-negatif gitu. Jadi mengkritisi pihak tertentu dengan postingan yang negatif gitu. Nah, karena saya kenal, saya japri, beliaunya itu saya japri, saya jelaskan bahwa kalau itu benar yang diomongkan itu, dan yang bersangkutan kan belum tentu ada di media sosial itu, sehingga masuk ke kita. Tapi kalau salah, itu bisa fitnah, saya bilang gitu kan. Belum pernah dicek selama ini, nggak pernah ngecek ke yang bersangkutan. Apalagi kadang-kadang yang dikritisi itu institusi gitu. Nah, tapi itu akhirnya berkepanjangan, malah nggak terima gitu yang bersangkutan itu. Untung alhamdulillah sekarang ya nggak berubah rasanya, tapi saya diblok, jadi saya nggak tahu lagi apakah beliaunya masih seperti itu apa tidak, nggak tahu. Tapi paling tidak kadang-kadang mengkritisi itu ya ada risiko tadi itu ya. Jadi maksud saya itu ya supaya nggak postingan seperti itu gitu. Nah, pertanyaan saya begini. Kira-kira lebih efektif mana dalam kaitan dengan komunikasi di media sosial itu? Kita meluruskan seperti itu, ataukah sebaliknya, jadi orang yang baik-baik itu bergerak bersama-sama untuk posting yang positif-positif gitu ya. Tapi ini kalau hanya dilakukan 1-2 orang, rasanya masih kalah dengan mereka yang postingan negatif-negatif itu. Karena faktanya mereka yang posting negatif justru jauh lebih semangat daripada yang posting positif gitu. Nah, kira-kira begitu. Monggo dikomentari. Masya Allah. Alhamdulillah. Dunianya itu memang berubah, Pak ya. Siapa yang nyangka 10 tahun yang lalu kalau akan ada media seperti itu, 20 tahun yang lalu lah, akan ada alam yang baru, yaitu media sosial. Ini kan alam baru. Dan kenyataannya alam baru ini sangat efektif untuk merubah kultur.
nggak nanggung-nanggung. Anak didik kita, putra-putri kita ini kan berubah sebenarnya. Dan kesehariannya megang HP, megang ini kan menjadi, kalau kita nggak hati-hati ya kecolongan gitu loh. Nah, ini Pak Wasiri yang saya rasakan ya, mestinya kita meresponnya itu terus terang saja kewalahan. Tidak hanya kita, dai, saintifik pun kewalahan. Merespon kondisi yang sudah terjadi, buktinya ini hukumnya dalam universal kehidupan ini belum ada, kondisi sudah jalan. Ya kondisi global warming harus melaku, saya cara ngadepi kesulitan. Nah, itu kan saintifik itu yang harusnya merespon. Saintifik kayak kerepotan, apa ahli hukum negara iki. Asuransi jalan, hukumnya jadi dibahas, gitu. Nah, inilah tuntutan penting bagi kita ya, untuk mencermati, untuk memahami. Jadi pinter itu suatu yang keniscayaan, suatu keharusan. Kita mempelajari banyak hal, yang kemudian masing-masing hal itu kita fasih, kita fun, kita itu ahli dalam itu, sehingga kita mampu mempunyai percepatan perubahan berpikir, perubahan menentukan sikap lebih tinggi timbang perubahan lingkungan. Nah, itu kaidahnya, tapi untuk membuat begitu kan tidak mudah. Contohnya case Mas Yuri tadi, dalam dunia maya itu terjadi seperti ini, ya apa caranya? Ya menurut saya tidak bisa menjawab. Jawabannya apa? Ya kaidah secara umum itu kita harus fasih di dalam itu. Bagaimana misalkan kita bisa berlomba-lomba membuat posting yang positif sebanyak mungkin. Sementara mereka juga, ya nun sewu saja ya, saya kasar bahasa saya, menukan diriwangi nafsu, diriwangi setan. Makanya lebih semangat, lebih pumpungnya kayak modal besar. Diriwangi setan itu saja. Selagi itu berlawanan dengan kaidah syariat, itu jelas setan bersenang-senang, ikut membantu. Nah, kalau kita punya prinsip itu, ini nambah keuletan, Bapak Ibu yang saya hormati. Menambah keuletan kita, ya wajar itu mulai di ruang setan. Ayo saiki setan dihapus kalau auzubillahi minasyaitonir rajim misalnya. Orang-orang yang mempunyai karakter itu nun sewu saja, motivasinya akan cetek. Motivasi yang paling tinggi itu motivasi keimanan, Bapak Ibu yang saya hormati. Cuman kita terkadang itu sepintas kalah. Tapi kalau kita tekuni betul, lebih kuat motivasinya orang beriman timbang motivasinya orang yang ingin mendapatkan kedudukan, orang yang ingin hanya mendapatkan harta, orang yang ingin menghadapkan pujian, itu cetek sekali. Nah, saya hanya bisa mendalamkan basic kita sehingga keuletan kita bertambah. Wondene mekanisme apa caranya ya kita harus pelajari bersama, materi untuk positif, berpikir menulis positif untuk dalam bab apa kita harus fasih. Dalam bab hukum, dalam bab ekonomi, dalam bab politik ya kita harus fasih semuanya. Itu kita katanya Kanjeng Nabi betul-betul ilmu torofan itu begitu itu. Orang ahli ilmu itu nggak boleh hanya kuper dalam satu bidang terus jelimet yang lain nggak tahu, nggak boleh. Yang dalam satu bidang itu fasih, tapi yang lain itu harus tahu sebagian-sebagian sehingga bisa sambung, ada linknya gitu. Kalau yang lain nggak tahu sekali, nggak tahu sama sekali, ya nggak ada link nanti. Terus hidupnya itu menjadi kuper, menjadi hanya satu bidang saja. Jadi yo satu bidang, yo dibagi yang lain mempunyai bidang tertentu, terus kita ada sambungannya. Coro kasari itu linknya itu di mana? Di antara ini linknya itu penguatan motivasi keimanan. Ini linknya. Nah, ya saya kira niku respon saya seperti itu Pak Basri. Saya juga memikirkan hal-hal seperti itu. Wong nulis itu tidak mudah ya Pak. Betul. Nulis itu kan tidak hanya menoto kalimat, tapi jauh lebih penting adalah esensi materi yang esensi ilmu yang ditumpahkan itu apa itu loh. Yang penting kan itu. Jadi misalnya Indonesia saja saya kemudian punya kekurangan ketika mengusulkan pangkat profesor ini kan,
ada satu jurnal, 2 jurnal yang kurang. Ini kan tidak sekedar nulis, harus berpenelitian dulu, mencari materinya, gitu. Lah, sebab ada yang tanya, loh Pak, kalau jurnal kan pun bisa ditulis 1-2 bulan. Loh, sampean bahkan kalau saya ngomong, sak minggu, 2 minggu lah iso. Lah itu kan, kalau hanya tinggal menulis sama materi ini ya bisa memang. Tapi yang belum bisa itu, yang bisa cepat itu harus berpenelitian. Menemukan materi, menemukan apa yang diomongkan. Yang langsung setingkat pada jurnal Q2, Q1 misalnya, itu kan tidak mudah. Harus menembus bagaimana memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan. Itu Q1, Q2 itu begitu. Kalau hanya mengambil data terus dilaporkan itu nggak bisa Q1, Q2. Itu caranya begitu gitu loh. Matur suwun Pak. Nggih, nuwun Pak Mustain. Yang paling repot itu kan gini. Mereka itu menggunakan jargon agama. Jadi ayat-ayat Quran itu yang dikutip, kemudian katakan kondisi sekarang disamakan dengan zamannya Fir'aun, sehingga ayat-ayat tentang Fir'aun itu yang dipakai gitu kan. Nah, yang kayak gitu kan memang kasihan umat itu, susah membedakan kan. Orang awam kan nggak tahu itu kira-kira arahnya kemana gitu. Tapi ya tadi memang saya setuju bahwa ya apapun yang terjadi, yang baik-baik itu harus lebih semangat gitu kan ya. Memposting yang positif-positif. Matur nuwun Pak Mustain. Alhamdulillah. Itu memang ada terus Pak. Suruh ngaji ke bagus banget nanti akan lumpuh itu, akan luluh lantak itu. Orang pemaham ke ayat-ayat sebagian-sebagian itu ketika sadar menghadapi apa yang dijelaskan Gus Bah, wah langsung luluh lantak insya Allah Pak. Dengan catatan dibarengi hidayah. Secara logika akan luluh lantak. Matur suwun. Prof, boleh bertanya, Prof? Monggo. Saya bantah, Prof. Saya mau tanya gini, Prof. Kewajiban bagi seorang hamba seperti Prof sampaikan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib dan tidak akan pernah terlepas sampai kita meninggal atau tiada. Untuk item amar ma'ruf itu mungkin lebih mudah menyeru kepada kepada kebaikan, kepada amar ma'ruf. Tapi ketika bicara nahi mungkar, melarang kepada kemungkaran, ini mungkin yang sulit. Padahal kadang kita melarang kemungkaran ini murni kepada sesama muslim. Di Indonesia, negara Pancasila, kita majemuk, banyak agama, tapi ketika melarang sesama muslim agar tidak membuat kemungkaran, ini cenderung dikait-kaitkan dengan HAM dan sebagainya. Akhirnya banyak di antara muslim kita di Indonesia itu ya berbuat mungkar kepada Allah. Beda mungkin seperti provinsi kami di Aceh. Kami itu punya leg spesialis syariat Islam. Jadi setiap orang yang berbuat mungkar kepada Allah itu akan ditindak dengan kanun syariat Islam. Sehingga siapapun ya orang dari luar, apakah dari luar Islam dan sebagainya yang ingin protes, itu ya tidak berlaku atau tidak di open oleh pemerintah kami. Karena memang murni menjalankan kanun syariat Islam yang ada. Tapi di wilayah lain di Indonesia kan tidak bisa. Apakah itu orang muslim yang terlibat dalam mabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan sebagainya. Ini bagaimana kita sikapi, Prof? Padahal kewajiban kita semua, Prof, kan? Lalu bagaimana kita rakyat biasa ini yang bukan pemimpin, itu bisa dibilang sudah terbebas dari tanggung jawab nahi mungkar tersebut. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah. Ini jelimet, ini rumit ini. Memang betul. Dulu itu kaidahnya FPI itu kan kami memperkuat aspek nahi mungkarnya, kan begitu Pak. Iya. Betul. Dan kita juga tetap melakukan amar ma'ruf. Kalau saya merespon begitu,
tidak mudah memang membangun negara yang mengumpulkan berbagai macam suku yang bineka ini terus ditunggal ekakan, itu tidak mudah. Dan itu meskipun tidak mudah, bukannya kok terus diurat-arit, tidak. Itu harus kita pertahankan dan harus semakin kita solidkan. Sebab ulama-ulama membuat itu orang ngarang sendiri, tidak mengarang sendiri, tapi ada contohnya. Contohnya itu adalah Risalatul Madinah, Piagam Madinah. Itu adalah menyatukan banyak hal. Meskipun kita sekarang detailnya masih tahu konsepnya Risalatul Madinah itu apa gitu kan. Tapi rinciannya ya itu tergantung zamannya. Zaman sekarang ini seperti apa ya kita lakukan seperti apa. Ya masuk ada dunia medsos barang itu kan pelayanannya beda. Nah, menurut saya kemampuan kita terbatas terbebas dari kewajiban itu kalau bisa jangan mengacu hanya kewajiban saja, kasih sayang tadi. Saya pernah menjelaskan ke orang sekitar saya, ketika misalkan di kampung kita itu terlihat ada keanehan, kejanggalan, usaha saja misalnya ada yang mabuk, ada indikasi judi misalkan, kita berbuat semampu kita. Sebab kalau kita biarkan itu belarah itu nanti. Apalagi di kota-kota ini kan mungkin sekali dengan narkoba segala macam anak-anak muda ini kan. Nah, ini kita harus peka. Nah, inilah fungsinya kita membuat jamaah. Kita membuat komunitas. Sehingga salah satu anggota komunitas kita itu tahu, langsung disebarkan ke komunitas, menjadi waspada semua gitu loh. Nah, ini sudah upaya perfect ini menurut saya, upaya sempurna. Lebih dari kewajiban pribadi, ya kewajiban institusi membuat aturan. Misalkan RT RW di tingkat kecil itu punya aturan bla 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 bla, itu kan regulasi. Meskipun tingkat RT RW, tingkat tinggi ya negara punya aturan, punya undang-undang. Kalau di Aceh ada aturan tentang syariah gitu ya monggo, karena mayoritas dan mampu melakukannya itu. Di wilayah yang lain bertahap. Ya. Saya setuju bertahap. Jadi kita percayakan pada pembikin regulasi itu pasti sudah memikirkan. Wong dene disinyalir kok nyeleweng gak karuan, nah itu kan kanan kirinya kita tetap husnudon lah ya. Insya Allah begitu. Terima kasih Mas Banta. Ini Aceh punya ini. Kalau saya tahunya Aceh itu ya rambutan Aceh itu ya. Iya. Ya iya betul-betul ada Aceh ini. Ya, terima kasih. Sama-sama, Prof. Monggo saya kira sementara. Kalau ada yang kurang, silakan bisa di WA. Monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari jemaah sekalian dan juga tambahannya. Mungkin satu pertanyaan lagi nih, Prof, atau Loh, saya sih monggo-monggo saja. Tapi karena ini sudah pukul 6 lewat, maka dapat dicukupkan nih, Prof. Kami mohon untuk ditutup dengan doa. Ya. Alhamdulillah alhamdulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa litina wa li jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum amwat. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina din, Allahumma alif baina qulubi sahabatina wa asli dada bainina wa assalam wa tina subhanallahi wa tina dzulmatil nur wa jadna fawaqi sama dhaharam wa barik lana bi asma'ina wa surana qulubina. Amin. Wajina dzurriyyatina tub alaina innaka tawwabur rahim waj'alna syakirin muhdiyan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafur rabbil alamin subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah telah selesai kajian pada subuh pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Profesor Dr. Andes Mahfud Mustain. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah
Masjid Manarul Ilmi yang telah mengikuti kajian ini. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Mari kita tutup bersama kajian pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Sampai ketemu.